Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Hamdani di mata pelajaran PKN kelas 6. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa ibadahnya jangan sampai ketinggalan dan selalu bantu orang tuanya, kurangi mainnya. Baiklah, PKN kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa dan pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Mari anak-anak dengarkan, saksikan video yang Ustadz buat ini. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki beberapa landasan hukum, yaitu yang pertama, landasan ideologi. Yang kedua, landasan konstitusional. Yang ketiga, landasan operasional. Yang pertama, landasan ideologi. Landasan ideologi atau falsafah persatuan dan kesatuan bangsa adalah sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini adalah landasan hukum pertama, yaitu tercantum di sila ketiga Pancasila. Ya, ini yang menjadi dasar kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional atau landasan persatuan dan kesatuan bangsa adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas yang A, alinea keempat. Ya. Di alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, di sana ada kata-kata Persatuan Indonesia. Ya, ini adalah landasan hukum yang kedua. Ya, jadi sila Pancasila itu dimasukkan kembali di dalam undang-undang. Yang B, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Ya, ini sudah berbentuk pasal. Ya, yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, negara kesatuan berarti menjadi satu. Ya, berbentuk republik. Ya, yang ketiga, yang C, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1. Ya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, jadi tidak hanya tugas TNI atau polisi yang menjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi setiap warga negara itu wajib dalam mempertahankan keamanan negara. Yang ketiga yaitu landasan operasional. Landasan operasional atau dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan persatuan dan kesatuan bangsa adalah ketetapan MPR nomor 4 /MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau disingkat GBHN. GBHN memuat betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencegah
perpecahan bangsa. Ya, itulah tadi 3 landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Landasan ideologi, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Makanya pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Sekarang Ustadz akan jelaskan tentang pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan keluarga dan masyarakat dalam sebuah kota, kabupaten, atau provinsi akan membentuk kehidupan bernegara. Pada hakikatnya, kehidupan berbangsa dan bernegara dibangun dari kehidupan keluarga. Mari kita lihat pelaksanaan semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Sikap persatuan dan kesatuan yang sebaiknya diterapkan di lingkungan rumah dan sekitar. Yang pertama, bekerja sama membersihkan rumah. Yang kedua, membantu adik membimbing mengerjakan PR. Yang ketiga, saling menghormati antar anggota keluarga. Yang keempat, menyapa tetangga saat berpapasan. Yang kelima, gotong royong menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Jika kita terapkan ini di lingkungan rumah kita dan sekitar, akan banyak manfaat yang kita dapat dari sikap-sikap yang kita jalankan seperti yang kita lihat tadi. Sekarang, persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Bagaimana kita menerapkan sikap kita untuk menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, bermain dengan teman tanpa membedakan suku bangsa maupun agamanya. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar teman. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang keempat, antusias mempelajari budaya daerah lain. Yang kelima, menghargai pendapat teman saat diskusi. Ya, jika kita menerapkan sikap ini, ya akan banyak manfaat yang kita peroleh. Ya, diantaranya mencegah timbulnya perselisihan dan permusuhan. Menumbuhkan sikap toleran antar teman. Menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Ya, yang ketiga itu persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Sikap persatuan yang sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. Yang kedua, yang B, mengembangkan perasaan sebagai bangsa yang satu meskipun memiliki suku, budaya, atau agama yang berbeda. Yang C, ikut melestarikan budaya daerah lain sebagai upaya melestarikan warisan bangsa dan memperkuat budaya nasional. Yang D, menghargai dan mendukung pemimpin negara meskipun bukan tokoh yang kita pilih. Ya, dengan menerapkan sikap ini, pastinya persatuan akan membuat bangsa Indonesia kuat sehingga tidak mudah dijajah kembali. Persatuan juga dapat mencegah munculnya gangguan dan tantangan dari dalam maupun luar negeri yang dapat merusak keutuhan bangsa Indonesia. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk menjaga pertahanan dan
keamanan sesuai dengan landasan hukum tadi. Masih ingat di landasan hukum yang keberapa tadi? Yang kedua, ya. Dimasuk dalam pasal 30 ayat 1. Itulah tadi penjelasan Ustadz tentang landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia dan juga pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, dimulai tadi sikap kita di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, itulah penjelasan Ustadz. Semoga anak-anak Ustadz bisa memahaminya dan juga bisa menjawab portofolio yang keempat Ustadz berikan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.